rinai balari ama angke baju. Sebelum acara ko kita mulai, marilah kita ucap bismillah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pai baburu mendapik ruso dijual ke pasar baso. Selamat datang nusana kasadanyo, selamat baso di forum kita nangko. Pai baralek ke pariangan, barelek dari urang semando. Dek wakatu tari bajalan, marilah acara kita mulai saja. Pagi hari pai ke pasar, makan kue di dalam talam. Sebelum acara ambo buka, izinkan ambo memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan sanak kasadanyo, apa kabarnyo? Semoga sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke sanak, pada kesempatan kaliko ambo akan membahas mengenai luhak nantigo. Dimana luhak nantigo tuh yang pertama luhak tanah data, luhak agam, dan luhak 50 potong. Baju baru di hari raya, urangnya pendek, baju tapulai. Untuk penonton kasadonyo, salam kenal dari Denai. Nah, oke, sana sebelum acaraku ambo masuk ke materi, izinkan ambo memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama ambo Tetes Nurhalisa, biasa dipanggil Tetes. Oke, sana kini kita masuk ke dalam materi. Sebelum kita masuk ke dalam luhak nantigo, ambo akan membahas tentang tigo tali sapilin. Nah, di mana tigo tali sapilin itu ialah pondasi tempat berpijak dari ketiga unsur pimpinan, yakni adat, syarak, dan undang-undang. Dan mana tiga pemimpin itu biasa disebut dengan atau di adat Minangkabau disebut dengan tungku tigo sajarangan. Nah, mano tigo tungku sajarangan itu terdiri dari cadiak pandai, alim ulama, dan minyak mama. Dalam masyarakat Minangkabau ada tiga pilar yang membangun dan menjaga keutuhan budaya serta adat istiadat. Orang-orang tu ialah nan ambo sampaikan tadi, yaitu alim ulama, cadiak pandai, dan minyak mama. Di mana di Minangkabau itu dibagi menjadi atau dikelompokkan menjadi 3 istilah. Yang pertama yaitu pasambahan. Nah, yang kedua sirih pinang. Dan ketiga baso jobasi. Di sana kini kita masuk pembahasan untuk luhak nantigo dan 3 istilah dari tungku tiga sajarangan. Untuk itu kini kita akan memakai konsep dan sana. Kenapa begitu? Jangan sampai dan awak sampaikan beko salah-salah. Oke sana. Dan pertama kita bahas mengenai pasambahan. Adat Minang syarat dengan formalitas dan interaksi yang dikemas sedemikian rupa sehingga acara puncaknya tidak sah, tidak valid jika belum disampaikan dengan bahasa formal yang disebut dengan pasambahan. Acara-acara adat mulai dari yang simple seperti mamanggia, yaitu menyampaikan undangan untuk menghadiri suatu acara, hingga yang berat seperti mengangkat seseorang menjadi pangulu. Selalu dilaksanakan dengan sambah menyembah. Sambah menyembah di siko tidak ada hubungannya dengan menyembah Tuhan, dan orang Minang tidak menyembah penghulu atau orang-orang terhormat dalam kaumnya. Melainkan yang dimaksud adalah pasambahan kato, artinya pihak-pihak yang berbicara atau berdialog mempersembahkan kata-katanya dengan penuh hormat dan dijawab dengan cara yang penuh hormat pula. Untuk itu digunakan suatu varian bahasa Minang tertentu yang mempunyai format baku. Terkait dengan pasambahan, adat Minang menuntut bahwa dalam setiap pembicaraan, pihak-pihak yang berbicara ditentukan kedudukannya secara formal. Misalnya,
sebagai tuan rumah, sebagai tamu, sebagai pemohon, atau sebagai yang menerima permohonan. Itulah persembahan dan sana di Minangkabau. Dan kedua, Siriah Jo Pinang. Siriah Jo Pinang itu merupakan lambang formalitas dalam interaksi masyarakat Minangkabau. Setiap acara dimulai dengan menghadirkan siriah dan kelengkapannya seperti buah pinang, gambir, kapur dari kulit kerang. Biasanya ditaruh di atas carano yang diedarkan kepada hadirin. Siriah dan pinang dalam situasi tertentu diganti dengan menawarkan rokok. Adik itu dan sana karano ndak sado orang yang bisa memakan tudo, ndak sado orang yang bisa memakan siriah jo pinang tudo, mangkonyo diganti dengan rokok. Makna siriah yaitu secara simbolik sebagai pemberian kecil antara pihak-pihak yang akan mengadakan suatu pembicaraan. Suatu pemberian dapat juga berupa barang berharga, meskipun nilai simbolik suatu pemberian tetap lebih utama daripada nilai intrinsiknya. Dalam pepatah adat disebutkan siriah nan di ateh, ameh nan di bawah. Dengan siriah suatu acara sudah menjadi acara adat meskipun tidak ada atau belum disertai dengan persembahan kato. Siriah dan pinang pun mempunyai makna pemberitahuan adat yang lahiriah. Baik pemberitahuan yang ditujukan pada orang tertentu atau pada halayak ramai, halayak umum di sana. Dan ketiga, baso jo basi. Tuntunan atau tuntuan menjago baso jo basi mengharuskan setiap individu ako sana ilang konsep awak. Konyo sana. Tuntuan menjaga baso jobasi mengharuskan setiap individu agar berhubungan dengan orang lain. Harus selalu menjaga dan memelihara kontak dengan orang di sekitarnya secara terus-menerus. Berinteraksi. Seseorang orang Minang tidak boleh menyendiri dan sana bukan menyadari. Baso jobasi diimplementasikan dengan cara yang baku walaupun tidak dapat dikatakan formal. Baso jobasi berfungsi untuk menjaga form atau kelompok dan sana atau sesama awak. Biar beko sombong dan sana mah. Jangan sampai ada kata itu beko dan sana. Mungkin itu dan sana dan dimaksud dengan baso jobasi. Kini kita masuk ke luha nan tigo. Di mana luha tadi? Yang pertama apa tadi sana? Yaitu luha tanah data, luha agam, dan luha 50 kota. Nah, pertama kita bahas mengenai luha tanah datar. Dahulunya perkampungan awal Minangkabau memiliki 3 sumur yang juga mereka sebut dengan luha. Salah satu sumur terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar, sehingga masyarakat yang biasa minum dari sumur tersebut diidentifikasi sebagai masyarakat luha tanah datar. Pengertian kedua mengenai luha adalah kurang. Luha tanah datar sekarang disebut sebagai Kabupaten Tanah Datar, memiliki bentuk geografis yang berlembah dan berbukit-bukit di sana. Daerah ini memiliki sedikit sekali dataran dan sangat kurang dengan tanah yang datar di sana. Banyak lurah, banyak bukitnya di sana. Itulah luha tanah datar. Karakteristik luha tanah datar itu di sana digambarkan dengan pepatah Minang, buminyo lembang ayenyo tawa ikannya banyak. Pepatah petiti iko menggambarkan kondisi alam dan budaya luha dan juga disebut sebagai luha nan tuwo. Luha tanah datar memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Gunung Merapi. Di sana di situ tuh terdapat Gunung Merapi.
sehingga sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian. Kan mantap tuh dun sana. Ikannya jinak merupakan metafora akan kondisi penduduknya yang ramah. Tuh sana. Orang tanah datar tuh orangnya ramah. Cobalah main-main ke tanah datar. Baa kondisi di situ, baan sananya di sinan. Karena memang dari sinilah dipercaya awal mula kerajaan dan kebudayaan Minangkabau. Nah, sekarang bentuk rumah gadang. Bentuk rumah gadang luhak tanah datar juga khas dibandingkan dengan dua luhak lainnya. Rumah gadang memiliki anjungan di sebelah kiri dan juga kanan. Bagian lantai di sebelah kirinya dan kanan rumah gadang sengaja dibuat lebih tinggi dari lantai utama. Rumah gadang tipe ini sangat kuat akan pengaruh kotopiliang. Dan kedua kita bahas mengenai luhak agam sana. Sumur kedua yang dijadikan tempat mengambil air minum di Nagari Tua Pariangan terletak di daerah yang banyak ditumbuhi tumbuhan mensian atau agam. Itu bisa jadi pertanyaan dalam ujian guru kodun sana. Sumur kedua yang dijadikan tempat mengambil air minum di Nagari Tua Pariangan terletak di kan bisa sana. Pengertian kedua dari mengenai luhak adalah ulanglah lihat. Ulang dan sana. Pengertian kedua mengenai luhak yaitu kurang. Konon masyarakat disiko kekurangan atau tokoh-tokoh agama. Sehingga syiar Islam tidak sebagus luhak tanah datar. Banyak tokoh agama yang didatangkan dari luar ataupun penduduk lokal yang belajar keluar agam. Dari sinilah kemudian muncul istilah luhak agam yang artinya kurang tokoh agama. Karakteristik dari luhak nan agam luhak nan agam. Karakteristik dari luhak agam nan sana. Luhak nan tangah. Biasa disebut luhak nan tangah pulo. Digambarkan dengan pepatah Minang, buminyo ange ayanyo karuah ikanyo lia. Hal itu menggambarkan bahwa kondisi geografis luhak agam yang cenderung lebih panas dari wilayah luhak tanah datar. Bukan yang disebut ikannya lia, jadi masyarakatnya lia, itu dodon sana. Tapi yang dimaksud tuh dengan kondisi geografisnya. Tapi masyarakat luhak agam digambarkan dengan dengan emosional, dengan tingkat persaingan tinggi di sana. Penduduk luhak nan agam lebih heterogen dan beragam karena memang di daerah ini banyak pendatang yang mencari sumber pendapatan. Tapi di sana salah kali lagi awak ingat bukan berarti masyarakatnya tuh lia indah. Bentuk rumah gadang dari luhak agam berbeda dengan rumah gadang luhak tanah datar. Bentuk rumah gadang luhak agam lebih dominan dipengaruhi oleh kelarasan bodi caniago. Lantai rumah gadang dibuat rata tanpa anjungan di bagian kiri dan kanan. Itu di sana perbedaannya. Kalau di tanah datar tadi memiliki anjungan di kiri dan kanan, tuh lantainya ndak data. Maksudnya Mbak tadi yo. Tanah datar tuh lantainya bagian lantainya sebelah kiri dan kanan rumah gadang sengaja dibuat lebih tinggi dari lantai utama. Kan betul lah waktu lantainya ndak rata kalau di tanah datar. Sama jo keadaannya yo banyak lurah, banyak pendakian, banyak bukit gitu di sana. Nan ketiga atau nan terakhir kita bahas yaitu luhak 50 kota. Kelompok masyarakat ketiga yang bermukim di Nagari Tua Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga. Masyarakat ini memiliki sumur atau luhak sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Orang-orang inilah yang kemudian merantau dari tempat asalnya dan diidentifikasi sebagai penduduk luhak 50 kota. Merantaunya sana. Pengertian kedua, ketika berpindah dari Gunung Merapi, penduduk yang awalnya terdiri dari 50 keluarga ini kurang jumlahnya di sana.
Nah, dari sekolah kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga Iko disebut sebagai penduduk Luhak 50 kota. Itu di sana. Karakteristik dari Luhak 50 kota kok. Kondisi Luhak 50 kota digambarkan lewat pepatah Minang. Buminyo sajo ayahnya janiah ikannya jina. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat 50 kota cenderung homogen, memiliki ketenangan pikiran dan hidup dalam rukun damai. Tidak rukun Islam dalam sana. Tapi rukun Islam tuh apa juga tuh. Itu dalam sana. Bentuk rumah gadang dari Luhak 50 kota. Bentuk rumah gadangnya yaitu koto di jauh berbeda salah kecek sana. Bentuk rumah gadang Luhak 50 koto tidak jauh berbeda dengan rumah gadang Luhak Agam. Lantai dibuat datar tanpa ada anjungan di bagian kiri kanan, seperti rumah gadang Luhak tanah datar. Bukan yang sana. Tadi yang tidak pakai anjungan tuh Luhak Agam di sana. Itulah perbedaannya. Nenek moyang Minangkabau yang berasal mula dari Gunung Merapi kemudian menyebar ke 3 wilayah atau Luhak Nantigo ini. Ketika penduduk makin ramai dan tempat tinggal semakin sempit, kemudian mereka pindah dan memperluas wilayah lagi. Batu di sana berpindahnya. Tak nyaman yo ditampek tuh di sana mangkonya pindah. Daerah itulah yang kemudian dikenal dengan istilah rantau di sana. Dan daerah pasisia atau wilayah yang berada di tepi laut atau pesisir. Tuh di sana. Pasisia. Nanti banyak pasianya di sana. Tapi pantai Lole itu bakal rancak pemandangannya tuh. Yo di sana mungkin itu yang dapat ambo sampaikan. Mungkin bahasa awak agak Indomie lah istilahnya di sana, Indonesia Minang. Biar orang Minang ngerti dengan bahasa Minang, yang tak ngerti bahasa Minang bisa ngerti lo saketek dengan bahasa Indonesia yang awak sampaikan. Yang di sana mungkin itu yang dapat ambo sampaikan. Kok lebihnya itu datangnya dari Allah, kok kurangnya itu dari ambo surang. Ambo akhiri sebelum itu ambo ucapkan terima kasih ya. Jangan lupa di like dan subscribe ya sana. Ambo sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.